Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada calon mahasiswa baru program studi S1 Kebidanan Stikes Kuningan yang telah dinyatakan lulus oleh panitia PMB. Semoga ini adalah skenario dan takdir Allah yang terbaik bagi kalian semua. Jadi bukan suatu kebetulan kalian ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan tentang profil program studi S1 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Baik, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, ya tidak bisa berkenalan secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan PKKMB ini, dan mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik apa yang nanti saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, baik, izinkan pertama saya menyampaikan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ainur Asia. Ya, kebetulan pada saat ini menjadi ketua program studi S1 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Adapun organisasi yang saya ikuti pada kesempatan kali ini yaitu menjadi pengurus ranting Ikatan Bidan Indonesia di Kecamatan Kadugede atau Ranting Kadugede Kabupaten Kuningan. Nah, itu mungkin sekilas ya perkenalannya. Untuk pekerjaan ini saya mulai di Stikes Kuningan ini tahun 2008, dan kemudian pada tahun 2012 itu saya diamanahkan untuk menjadi sekretaris program studi D3 Kebidanan. Kemudian pada tahun 2016 saya diamanahkan untuk menjadi ketua program studi D3 Kebidanan, dan tahun 2019 ini saya diamanahkan untuk mengemban atau menjadi ketua program studi S1 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Nah, selanjutnya kenapa sih kalian itu harus sekolah di Stikes Kuningan atau khususnya di program studi S1 Kebidanan Stiku. Jadi Stikes Kuningan itu disingkat jadi Stiku ya. Jadi kalian harus sudah familiar Stiku ya. Nah, yang pertama, kenapa harus kuliah S1 Kebidanan Stiku? Itu kuliahnya lebih tersistem. Jadi kalian itu sudah tidak salah memilih lagi untuk menimba ilmu kebidanan di sini. Ya, karena kami siapkan dari mulai awal perkuliahan, kemudian juga kami menyiapkan lahan praktek yang akan digunakan, begitupun kerjasama baik dengan rumah sakit, puskesmas, kemudian juga tingkat nasional dengan Ikatan Bidan Indonesia Pusat ya. Jadi sekalipun kita ada di pinggir sawah gitu kan ya sekolahnya gitu, tapi insya Allah keilmuan kita itu tidak akan terkalahkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota. Ya, jadi nggak akan ketinggalan. Nah, jadi kami menyiapkan dari mulai perkuliahan sampai ke kerjasama bahkan internasional juga kami siapkan. Oleh karena itu, tinggal kalian nanti mau enggak dan mampu enggak melaksanakannya itu dengan baik. Karena tantangannya ke depan itu bukan hanya nanti itu kuliahnya di Stikes Kuningan aja, tapi kami menantang kalian ini khususnya mahasiswa baru ya, ada program baru namanya nanti ada studi exchange ya ke luar negeri. Jadi bagi kalian yang punya kemampuan bahasa Inggrisnya bagus ya, jadi nanti kalian punya kesempatan untuk bisa kuliah di luar negeri. Kebetulan untuk universitasnya sudah kami siapkan ya, yaitu di Burapa University. Semoga kalian bisa mengikuti program study exchange ini ya. Jadi kalian tepat sekali untuk memilih kuliah di Stikes Kuningan ini. Kemudian yang keduanya, materi kuliahnya itu didasarkan pada keilmuan kebidanan ya. Tadi
bukan hanya dari pakar-pakar lokal, nasional, bahkan internasional pun juga kami akan siapkan. Kemudian juga hasil penelitian ya yang sudah dilaksanakan oleh para pakar, sehingga kalian nanti bisa mengetahui atau bisa banyak melamunnya. Oh, ternyata seperti ini ya melahirkan, kenapa bisa ngebrojol bayi gitu kan. Nah, kemudian juga ada isu-isu terkini. Nah, ditambah dengan kajian Al-Quran dan hadis. Ini yang mungkin tidak ada di universitas lain atau stikes lain. Jadi kami selain dari mengkaji keilmuan ya secara teori atau secara praktik dari hasil penelitian, juga kami mengkajinya itu dengan Al-Quran dan hadis. Karena ternyata banyak dalam Al-Quran dan hadis itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebidanan ya. Dan selanjutnya itu di Stiku ini banyak peluang beasiswa ya, nanti kalian bisa mendaftarkan ya untuk menjadi peraih beasiswa. Beasiswanya itu ada dari kampus, dari bank ya, kemudian dari kementerian, dari LLDikti, banyak macamnya beasiswa itu dari kementerian. Jadi kalian bisa memilih, bisa memiliki peluang besar untuk mendapatkan beasiswa karena banyak macamnya beasiswa itu. Ya, selanjutnya juga ada kita kerjasama dengan Bajnas, dan setiap tahunnya itu Bajnas memberikan peluang atau memberikan beasiswa kepada mahasiswa Stikes Kuningan. Ya, selanjutnya kenapa harus di Stiku? Tempat kuliahnya nyaman ya, sekalipun kalian mungkin belum pernah ya ke Stikes Kuningan. Jadi mudah-mudahan kalian ya segera bisa menginjakan kaki ini ya untuk kuliah di Stikes Kuningan. Mudah-mudahan lah ya di semester ganjil ini bisa langsung di kelas, enggak virtual. Berdoa saja semoga si coronanya ini sudah dan cepat berakhir ya. Kemudian juga mudah dijalani kuliahnya, jadi kita nggak akan membuat stres mahasiswa. Karena kalau kita mengajar dengan memberikan stresor yang tinggi gitu kan, pembelajaran itu atau materi itu nggak akan masuk, kita juga nggak akan nyaman belajarnya. Tapi kalau kitanya itu bahagia, dosennya menyampaikannya asik, tentu materinya juga akan mudah didapat. Jadi insya Allah kita tidak akan mempersulit mahasiswa. Kemudian banyak prestasi ya di Stiku itu. Mungkin kalian juga sudah tahu, sudah banyak baca ya, di brosur juga ada prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Stiku, oleh mahasiswa Stiku. Jadi nanti kalian pun punya peluang ya untuk menorehkan atau memberikan kontribusi atau prestasi di Stikes Kuningan ini. Kemudian banyak pengalaman selain dari ilmu yang didapat ya. Kemudian juga yang kedua adalah pengalaman organisasi. Nanti banyak organisasi-organisasi yang ada di Stiku ini ya. Tinggal kalian memilih sesuai dengan minat bakat kalian ya, dari mulai seni, kemudian ada kalau suka nulis ada jurnalis, kalau suka olahraga ada praga. Tinggal kalian nanti milih mana sih yang cocok dengan kalian ya. Dan kemudian juga ada pengalaman menjadi duta-duta ya. Jadi bukan hanya pengalamannya itu bukan hanya akan didapatkan di Stiku, tapi di luar Stiku ya. Jadi kalau ada lomba-lomba di kabupaten kita suka diikut sertakan, sehingga mahasiswa kami itu banyak sekali prestasinya, pengalamannya di tingkat kabupaten, kemudian maju ke tingkat provinsi, kemudian juga maju ke tingkat nasional gitu. Sehingga mahasiswa itu nggak akan ada istilah namanya kulen, tau kan ya kulen. Nah itu, jadi pendiam itu nggak akan ada istilah seperti itu. Tapi mahasiswa Stiku itu maju terus gitu, nggak aktif gitu. Kemudian juga banyak manfaatnya ya. Jadi setelah nanti kalian dapat teori, dapat
pengalaman praktik, dapat pengalaman berorganisasi dan pengalaman yang lainnya, tentunya kalian itu harus dituntut untuk memanfaatkan. Jadi ketika dikasih oleh Allah itu ilmu apapun, kalian harus menyebarkannya supaya menjadi berkah gitu. Itu adalah keunggulannya gitu kan ya, keunggulannya kenapa sekolah di STIKU ini. Jadi enggak didapat terus disimpan untuk diri sendiri, tapi juga untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Yang terakhirnya itu, nah, kuliah di STIKU ini bisa menggali potensi yang kalian miliki. Sekalipun kalian sudah memilih jadi bidan ya, S1 kebidanan, tapi bukan hanya menjadi bidan tok, kita bisa menggali potensi-potensi lain yang kalian miliki, baik itu dari seni ya, atau menjadi seorang pemikir, atau bisa juga menjadi seorang wirausaha ya. Jadi itu banyak sekali kenapa kalian memilih di sini. Jadi sekali lagi kalian tidak salah memilih sekolah di STIKU. Selanjutnya, tadi sudah tahu ya mengapa harus sekolah di STIKU. Selanjutnya apa sih ya? Nih, bagaimana sih program studi S1 kebidanan di STIKU ini? Nah, ini perlu kalian ketahui visi misi program studi S1 kebidanan di STIKU ini. Karena kalau tanpa mengetahui visi dan misinya, ya tentunya kalian nanti gak akan fokus ya, udah belajarnya. Nah, visi misi program studi S1 kebidanan STIKU ini yaitu menjadi penyelenggara pendidikan profesi bidan yang inovatif ya. Jadi yang pertama adalah inovatif, yang keduanya bermutu, dan yang ketiganya adalah unggul dalam pelayanan keluarga yang berbasis gender di Jawa Barat tahun 2023. Jadi itu visi kita ya, inovatif, bermutu, unggul dalam pelayanan keluarga. Kenapa sih harus pelayanan keluarga ini yang menjadi unggulan kita, yang akan menjadi brand kita di masa depan? Kenapa harus keluarga? Karena keluarga itu adalah unit terkecil untuk membangun sebuah negara yang baik, yang maju ya. Jadi kalau keluarganya itu tidak diberikan pelayanan yang baik, maka gimana masyarakat atau bangsa akan baik gitu. Jadi, nah, kesempatan kali ini bidan memiliki peran yang besar ya, dan dampaknya itu besar sekali, terutama untuk kesehatan. Nah, kenapa harus berbasis gender? Ya, mungkin kalian tahu sendiri bahwasanya sampai sekarang ini perempuan itu dilabelkan ya lemah, terutama oleh laki-laki ya, lemah. Contoh ketika hamil aja, udah kalau ada apa-apa tuh ya mikir sendiri aja, urusan anak dipikir sendiri aja. Padahal laki-laki itu atau suami itu juga memiliki peran penting dalam persiapan kehamilan ya, dalam mengurus anak. Jadi jangan sampai ketika anak lahir ya gitu, yang sibuk sendiri itu ibunya, sementara suaminya sibuk ngurus burung gitu. Padahal kan di situ ada peran laki-laki harus seperti apa. Nah, itu menjadi tugas kita nanti, bagaimana peran suami itu untuk menciptakan generasi yang sehat ya. Jadi semua terlibat dalam keluarga itu untuk yaitu meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan ibu dan anak, bahkan ya fokusnya itu sekeluarga. Nah, untuk mendukung ke visinya itu, maka visinya program studi yang pertama tentunya menyelenggarakan pendidikan itu yang bermutu. Bagaimana caranya supaya ujung-ujungnya kita itu untuk masyarakat, untuk ibu dan anak itu supaya sehat. Makanya harus memberikan pendidikan terutama bagi kalian itu bermutu. Kemudian juga inovatif ya, apalagi sekarang udah eranya 4.1, bahkan udah ke 5.1. Otomatis itu harus benar-benar
kita kejar dan kita harus menyesuaikan diri. Kemudian juga dilakukan penelitian, karena nggak hanya teori ya. Nah, kita juga harus melakukan nanti penelitian yang menunjang pelayanan keluarga. Kemudian juga mengembangkan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan dalam bidang kebidanan yang berorientasi pada layanan keluarga. Dan yang terakhir, mengembangkan kerjasama. Jadi kita supaya visi misi itu tercapai tidak bisa dilakukan sendiri oleh Stikes Kuningan. Tentunya harus bermitra dengan berbagai macam instansi ya, supaya visi misi kita itu terwujud, bahkan sampai ke tingkat internasional. Nah, selanjutnya profil lulusan S1 Kebidanan. Nah, S1 Kebidanan ini ada 5 profil ya. Nah, yang pertama adalah bahwa lulusan mahasiswa S1 Kebidanan itu menjadi seorang care provider atau pemberi asuhan kebidanan. Kemudian yang keduanya komunikator ya. Terus yang ketiganya sebagai manajer ya, pengelola, baik itu di BPM, nanti di rumah, di desa, di rumah sakit, ya bahkan di dinas gitu kan ya, itu bisa menjadi sebagai pengelola. Kemudian penggerak masyarakat, kalian harus bisa mengadvokasi bagaimana menggerakkan aparat desa, menggerakkan kader-kader gitu, supaya mereka terlibat dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil. Selanjutnya pengambil keputusan. Nah, seorang bidan itu harus mampu mendiagnosa, mengambil keputusan ibu hamil harus begini, ibu hamil harus begitu, ibu melahirkan ini normal, ini tidak normal, itu harus mampu seperti itu. Karena kalau tidak bisa mengambil keputusan, ya pelayanannya pun atau tindakannya pun akan terlambat atau bahkan bisa terjadi kematian kalau salah mengambil keputusan. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran. Nah, untuk menunjang profil yang 5 tadi, nah kami di Stiku ini menyiapkan menyiapkan capaian pembelajarannya itu sesuai dengan Permenristek Dikti, kemudian Kemenkes ya. Kemudian kami mengikuti atau merujuk kepada kesepakatan AIPKIN tahun 2018 tentang S1 Kebidanan, dan juga ditambah dengan kesepakatan para dosen di Stikes Kuningan. Nah, tadi profil lulusan yang pertama adalah care provider atau pemberi asuhan, dimana di sini nanti kalian dituntut untuk mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktek kebidanan, meliputi asuhan pranikah ya, dari mulai sebelum nikah, kemudian sebelum hamil, pada saat hamil, pada saat bersalin, nipas, bayi baru lahir, kemudian pada anak balita sampai ke remaja, bahkan sampai ke menopause. Artinya bidan itu memberikan asuhan dari mulai diciptakan atau diberikannya ruh sampai ke liang lahat gitu, khususnya pada perempuan karena sasaran bidan itu adalah perempuan. Nah, selanjutnya komunikator tadi nggak hanya memberikan asuhan tanpa ada komunikasi kan hambar ya. Makanya kalian harus nanti dituntut untuk berkomunikasi dengan baik ya. Nanti diajarkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan siapapun, bukan hanya dengan pasien. Kemudian penggerak di masyarakat ya, dan juga pengelola gitu. Dan yang terakhirnya tadi adalah sebagai pengambil keputusan. Nah, ini ada langkah-langkahnya sesuai dengan kode etik bidan. Nah, ini kompetensi pendukung selain dari tadi yang utama ya. Nah, ini ada kompetensi pendukung karena kita memiliki misinya itu internasional, sehingga nanti kalian harus mampu menggunakan bahasa Inggris ya, yang aktif atau ya pasif, sekalipun pasif ya kalian harus paham bagaimana mengartikan gitu kan ya, karena kan mau study exchange tuh ya, jadi kalian harus sedikit paham gitu kan ya, dan bahkan aktif nanti berbahasa Inggris. Dan yang keduanya tadi mampu melaksanakan layanan keluarga berbasis gender, ini keunggulan kita. Jadi nanti kalian dikemas bagaimana cara melayani keluarga. Kemudian inovasi. Nah, ini
ini nanti ada mata kuliah khusus inovasi kesehatan terutama di bidang kebidanan. Terus mampu melakukan interprofesional edukasi atau IPE antar sejawat. Jadi kalian kerja itu nanti nggak hanya sendiri ya di di desa. Itu kalian harus punya tim ya dengan aparat desa. Nah, terutama kalau nanti bekerja di rumah sakit, itu kalian nggak hanya sendiri tapi ada perawat, ada objin. Nah, itu kalian harus mampu bagaimana sih berkolaborasi dengan baik supaya ibu dan bayi itu sehat. Jadi nggak masing-masing. Ya, kemudian mampu entrepreneur tadi, harus mampu berwirausaha, nggak hanya talk aja ke pemberian asuhan, tapi juga harus mampu berwirausaha. Dan yang keenam itu mampu memahami etika Islami. Bagaimana sih kajian secara Al-Qur'annya ketika kalian memberikan nanti asuhan kepada pasien gitu. Enggak hanya secara teori kebidanan, tapi bagaimana sih secara Al-Qur'annya dan hadis. Jangan sampai kita memberikan asuhan pelayanan kebidanan ini itu capek tapi enggak sesuai dengan apa yang disunahkan atau yang digariskan dalam Al-Quran. Jadi kalau kalian nanti melaksanakan asuhan itu secara teori ya sesuai kajian, maka itu yang didapatkan bukan hanya dunia tapi akhirat juga gitu. Yang jadi kalian benar-benar beruntung sekali berada di sini. Jadi sama-sama kita belajar menuju meraih ridhonya Allah. Kemudian juga ini harus mampu melakukan pelayanan dalam situasi bencana. Ya, apalagi di Kuningan kan sering juga ya bencana, baik itu banjir atau longsor. Nah, itu bidan harus tetap memberikan pelayanan. Ya, nggak dibiarkan gitu. Ya, nanti diajarkan. Nah, kemudian gelar lulusan nanti setelah lulus S1 kebidanan yaitu SKEP ya, sarjana kebidanan. Dan kemudian struktur kurikulumnya untuk tahap akademik itu jumlah SKS yang harus kalian tempuh itu totalnya 147 SKS selama 4 tahun. Dan ini distribusi mata kuliahnya untuk semester 1 dan semester 2 itu tentang teori-teori dasar umum. Ya, teori-teori dasar umum, ada anatomi, fisiologi, kemudian biologi reproduksi, ada agama, ya, pengantar praktik kebidanan. Kemudian di semester 2 ada etika kesehatan dalam Islam supaya nanti kedepannya kalian punya fondasi ya, dasar yang harus diterapkan secara Al-Quran dalam memberikan asuhan kebidanan. Kemudian di semester 3 dan 4-nya itu sudah mulai masuk ke mata kuliah inti kebidanan. Ya, ada pemeriksaan fisik ibu dan bayi, psikologi, ya, kemudian bagaimana secara evidence base-nya dalam kebidanan, kemudian asuhan kebidanan mulai ya pada remaja, kemudian pranikah, KB gitu. Kemudian semester 5 dan 6 itu masih kuliah inti ya, ada asuhan kehamilan. Jadi karena tadi sudah disampaikan bidan itu sasarannya dari mulai diterapkannya ruh datikan pada saat hamil kemudian sampai ke liang lahat. Nah, di semester ini sudah mulai nanti kalian pelajari termasuk bagaimana tadi karena dituntut untuk menjadi seorang penggerak, maka nanti akan diajarkan atau ada namanya mata kuliah manajemen mutu dan kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan. Ya. Kemudian di semester 7 nanti ada praktek-praktek ya. Jadi nggak hanya teori aja di kelas, tapi nanti kalian juga ke lahan, ke rumah sakit, ke desa untuk mengaplikasikan ya teori-teori yang telah kalian dapatkan di semester sebelumnya. Dan yang terakhir di semester 8 itu kalian menyusun skripsi ya. Nah, itu untuk struktur kurikulum. Selanjutnya sistem pembelajaran ini kita buat ya dengan semudah mungkin ya. Semudah mungkin karena intinya belajar itu kan harus bahagia ya. Jadi bisa belajar itu dengan SCL atau Student Center Learning, kemudian nanti belajar kasus ya, karena bidan itu kan dituntut untuk tadi mengambil keputusan, paham bagaimana, enggak hanya nanti itu pinter secara teori gitu kan, bacaan teks, tapi harus bisa mengkombin bagaimana teori dengan kejadiannya di lapangan. Itu adalah pembelajaran kasus.
Kemudian juga seminar ya. Nanti di kelas-kelas itu kalian harus mampu menyampaikan materi atau ya seminar presentasi biar kalian juga terlatih ya, terlatih berbicara di depan bagaimana, karena nanti di lapangan itu bidan menjadi pemimpin. Makanya ketika di kelas itu harus mampu untuk berbicara di depan teman-teman ya. Kemudian diskusi praktek di laboratorium. Jadi sebelum nanti ke lapangan itu ya, kalian harus mahir dulu di laboratorium. Dan yang terakhir, kalau sudah dinyatakan nanti mahir di laboratorium, baru nanti praktek klinik ya ke lahan. Nah, untuk di lahan ini metode pembelajarannya ada bedside teaching, kemudian juga ada seminar langsung kasus dengan pasien ya gitu. Kemudian dosennya ini terdiri dari ada magister kebidanan, kemudian magister terapan kebidanan, ada magister kesehatan masyarakat, nanti juga ketemu dengan SPOG, SPA ya, dan juga para pembimbing lahan nanti di rumah sakit yang akan membimbing kalian. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya secara teori ya, tapi ada juga praktikumnya dan juga ada praktek di lahan praktek. Di antaranya ada di rumah sakit, di bidan, di desa, kemudian di puskesmas. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan agar kuliahnya itu berjalan dengan lancar ya, masuk bareng-bareng, keluar bareng-bareng, dan tentunya ilmu yang didapatkannya itu berkah ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan kalian ketika nanti dan mulai sejak ini, niat yang luas. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat, bukan untuk mendapat pekerjaan yang bagus, mendapat uang banyak, bukan itu, tapi untuk masyarakat ya. Kemudian yang keduanya harus memiliki motivasi yang tinggi, karena dengan motivasi yang tinggi sesulit apapun tugasnya itu akan mudah dikerjakan. Tapi kalau nggak memiliki motivasi yang tinggi, nanti akan tersendat-sendat ketika belajarnya. Kemudian yang ketiganya adalah harus memiliki sifat yang tawadu. Ketika ilmu yang sudah didapatkan, ya pengalaman yang sudah didapatkan, baik itu berorganisasi di lahan, itu kalian harus rendah diri, jangan sampai sombong. Ya. Kemudian yang terakhirnya adalah tawakal. Apapun yang telah kita dapatkan, telah kita usahakan, baik itu di kampus maupun nanti di lahan, itu harus serahkan semuanya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa karena Allah lah yang telah membimbing kita, yang menemani kita tahap demi tahapannya dari mulai tingkat 1 sampai ke tingkat akhir. Nah, itu saja perkenalan tentang program studi S1 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan ini. Semoga kalian semakin yakin dan tentunya semangat ya, semangat untuk menimba ilmu di STIKU ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung supaya silaturahmi kita, koordinasi kita ya, perkuliahan kita atau pembelajaran kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.